Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hari ini kita belajar bahasa Arab. Kali ini kita membahas mengenai kata kerja pasif atau fi'il majhul. Kata kerja yang sudah kita bahas pada materi sebelumnya adalah kata kerja aktif atau disebut juga fi'il maklum, di mana kita sudah mempelajari mengenai fi'il sulasi mujarrad, fi'il mazid, dan fi'il rubai. Apa yang sudah kita pelajari merupakan bentuk kata kerja aktif. Kali ini kita akan membahas mengenai kata kerja pasif. Dalam kaidah bahasa Arab, kalimat pasif tidak boleh memunculkan subjek atau pelaku. Karena fungsi kalimat pasif dalam bahasa Arab adalah untuk menyembunyikan atau tidak menyebut pelaku, baik karena pelaku sudah diketahui atau pelakunya memang tidak diketahui atau pelakunya sengaja disembunyikan. Saya berikan contoh dalam bentuk kalimat bahasa Indonesia agar mudah dipahami. Jadi kalau kita buat kalimat aktif dalam bahasa Indonesia, contohnya Umar memukul Bakar. Ini bentuk kalimat aktif. Lalu kalimat ini kita ubah menjadi kalimat pasif, sehingga menjadi Bakar dipukul Umar. Dalam bahasa Indonesia, boleh memunculkan subjek, pelaku yang memukul Bakar. Nah, kalau dalam bahasa Arab, tidak boleh. Jadi kalimatnya yang tadinya kalimat aktifnya Umar telah memukul Bakar, maka bentuk kalimat pasifnya menjadi Bakar telah dipukul, di mana bentuk pasifnya ini tidak memunculkan pelaku, yaitu pelakunya Umar. Nah, di sini karena kita belajar dalam ilmu shorof, jadi kita tidak membahas mengenai bentuk kalimat. Tetapi yang kita bahas kali ini adalah perubahan kata kerja. Bagaimana membuat kata kerja aktif diubah menjadi kata kerja pasif. Dalam bahasa Arab, rumus untuk mengubah kata kerja aktif menjadi pasif ada dua. Yang pertama, rumus fi'il madi majhul. Yang kedua, rumus fi'il mudhari majhul. Nah, di sini ada catatan, fi'il yang bisa diubah ke bentuk majhul hanya fi'il muta'adi. Fi'il muta'adi itu maksudnya fi'il yang ketika dibuat kalimat dia butuh objek, seperti kata memukul tadi. Lalu kalau untuk fi'il lazim atau fi'il yang tidak butuh objek ketika dibentuk kalimat, ini tidak bisa diubah menjadi kalimat pasif ya, kata kerjanya tidak bisa diubah menjadi pasif. Karena dia tidak memiliki objek. Karena nanti dalam kalimat bahasa Arab kan pelakunya dihilangkan. Kalau kata kerjanya tidak punya objek, maka tidak bisa membentuk kalimat pasif. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai rumus fi'il madi majhul, yaitu mengubah kata kerja bentuk lampau dari aktif menjadi pasif, di mana rumus fi'il madi majhul adalah huruf pertama dari fi'il itu didomahkan. Lalu yang berikutnya satu huruf sebelum terakhir dikasrohkan. Sekarang kita ambil rumus fi'il madi majhul dari fi'il sulasi mujarrad, di mana bentuk fi'il madinya pada bab 1, bab 2, bab 3 ini sama, yaitu fa'ala. Nah, ini masih dalam bentuk kata kerja aktif atau fi'il maklum. Sekarang rumus atau wazan fa'ala kita ubah menjadi bentuk pasif, di mana rumusnya tadi sudah kita sebutkan. Huruf pertamanya didomahkan, lalu satu huruf sebelum terakhir dikasrohkan. Sehingga dari kata fa'ala ini menjadi fu'ila. Selanjutnya untuk bab 4 dan bab 6, ini rumusnya sama, yaitu fa'ila. Kita ubah menjadi bentuk pasif dengan menggunakan rumus huruf pertama
pada fiil didomahkan, lalu satu huruf sebelum terakhir dikasrohkan. Berarti ain fiilnya kasroh. Sehingga dari kata fa'ila menjadi fu'ila. Nah, di sini untuk bab 5 tidak ada bentuk matshulnya karena bab 5 kebanyakan itu adalah kata kerja untuk sifat. Berikut ini adalah contoh fiil madi matshul, di mana rumus fiil madi matshul dari fiil sulasi mujarrad yang sudah kita buat, bab 1, bab 2, dan bab 3 memiliki rumus fiil madi fa'ala, lalu kita ubah menjadi bentuk pasifnya, menjadi fu'ila. Nah, di sini kata yang mengikuti pola fa'ala adalah kataba. Ini masuk bab 1. Lalu kita ubah menjadi bentuk matshul, di mana huruf pertamanya kita domahkan, lalu satu huruf sebelum terakhir kita kasrohkan. Nah, di sini satu huruf sebelum terakhir adalah ain fiil. Sehingga kata kataba yang artinya menulis diubah menjadi bentuk pasif menjadi kutiba, artinya ditulis. Contoh berikutnya kata doroba, ini masuk bab 2, artinya memukul, lalu kita ubah menjadi bentuk pasif, sehingga kata kerjanya menjadi duriba, yang artinya dipukul. Selanjutnya untuk contoh bab 4 dan bab 6, di mana bentuk fiil madi aktifnya adalah fa'ila, diubah menjadi bentuk pasif fu'ila. Kata yang mengikuti pola ini adalah sami'a. Di sini masuk bab 4. Lalu kita ubah menjadi bentuk pasif, menjadi sumi'a. Kata sami'a yang artinya mendengar diubah menjadi bentuk pasif sumi'a yang artinya didengar. Contoh berikutnya adalah hasiba yang artinya mengira. Ini masuk bab 6. Lalu kita ubah menjadi bentuk pasif husiba yang artinya dikira. Semoga dengan contoh yang kita buat ini mengikuti pola yang sudah kita lakukan, membuat kita semakin paham penggunaan rumus-rumus untuk fiil madi matshul ya, fiil madi matshul atau kata kerja bentuk pasif. Berikut ini adalah contoh fiil madi matshul dari fiil sulasi mazid 1. Di mana fiil sulasi mazid 1 ini adalah fiil 3 huruf dengan tambahan 1 huruf. Apapun bentuk wazannya atau rumusnya, kaidahnya tetap sama untuk membentuk fiil madi matshul, yaitu huruf pertama dari suatu fiil itu didomahkan, satu huruf sebelum terakhir itu dikasrohkan. Nah, di sini fiil sulasi mazid 1 ini memiliki 3 pola atau 3 wazan atau 3 rumus. Rumus yang pertama fa'ala. Di sini tambahannya adalah tasdid sehingga ain fiilnya ini ada 2. Nah, sesuai kaidah fiil madi matshul, huruf pertama didomahkan, satu huruf sebelum terakhir ini dikasrohkan. Sehingga rumus fa'ala menjadi fu'ila. Nah, di sini contoh kata yang mengikuti pola ini adalah kata darrosa yang artinya mengajar. Ini adalah bentuk aktifnya. Kita ubah menjadi bentuk pasif menjadi durrisa yang artinya diajar. Rumus yang kedua adalah fa'ala di mana fa fiilnya ini mendapat tambahan alif. Nah, di sini mengikuti kaidah atau rumus fiil madi matshul, huruf pertama itu didomahkan sehingga alifnya kita ubah menjadi waw. Lalu satu huruf sebelum terakhir itu dikasrohkan, yaitu ain fiilnya, sehingga menjadi fu'ila. Nah, di sini kata yang mengikuti pola ini adalah syarofa, yang artinya mengawasi. Lalu kita ubah kata ini menjadi pasif, sehingga menjadi syurifa, yang artinya diawasi. Pola yang ketiga atau rumus yang ketiga adalah af'ala.
di mana di sini tambahannya adalah hamzah. Nah, di sini huruf pertamanya atau fa fiilnya sukun, sehingga yang berubah di sini hanya huruf tambahannya saja. Jadi fa fiilnya tetap sukun dan satu huruf sebelum terakhir itu dikasrohkan sehingga menjadi uf'ila. Ini bentuk pasifnya. Kata yang mengikuti pola ini adalah arsala, yang artinya mengutus. Lalu diubah menjadi bentuk pasifnya menjadi kata ursila, yang artinya diutus. Berikut ini adalah contoh fi'il madi majhul yang saya ambil dari fi'il sulasi mazid 2. Kita sudah pernah mempelajari mengenai fi'il sulasi mazid 2 atau fi'il mazid 2. Ini pada fi'il madi majhul yang kita ubah hanya 3 rumus saja. Sesuai dengan materi di awal sudah dijelaskan bahwa fi'il yang bisa diubah menjadi fi'il madi majhul atau bentuk pasif adalah fi'il yang muta'adi atau fi'il yang membutuhkan objek ketika nanti dia dibentuk menjadi kalimat. Nah, di sini ada 3 pola fi'il muta'adi atau fi'il yang membutuhkan objek dari fi'il sulasi mazid 2. Yang pertama adalah rumus tafa'ala. Nah, di sini tambahannya adalah huruf ta dan tasjid. Kita ubah menjadi bentuk pasif, maka di sini sesuai kaidah dari fi'il majhul, yaitu huruf pertama suatu fi'il itu didomahkan dan satu huruf sebelum terakhir itu dikasrohkan. Nah, di sini huruf pertama adalah fa fi'ilnya, sedangkan ta ini tambahan. Sehingga dia perubahannya mengikuti huruf pertama. Dan satu huruf sebelum terakhir, yaitu jatuh pada ain fi'ilnya, itu dikasrohkan. Sehingga bentuk pasifnya menjadi tufu'ila. Kata yang mengikuti pola ini adalah ta'allama, yang artinya mempelajari. Lalu diubah menjadi bentuk pasif menjadi tu'ullima, yang artinya dipelajari. Rumus yang kedua adalah tafa'ala. Nah, di sini tambahannya adalah huruf ta dan alif. Nah, di sini sesuai kaidah dari fi'il majhul, huruf pertama didomahkan, satu huruf sebelum terakhir dikasrohkan. Maka tambahan ini mengikuti perubahan pada fa fi'il. Nah, di sini huruf ta-nya juga ikut berubah menjadi domah. Lalu alifnya kita ubah menjadi waw. Lalu satu huruf sebelum terakhir, yaitu pada ain fi'ilnya, itu diubah harokatnya menjadi kasroh. Sehingga bentuk pasifnya menjadi tufu'ilah. Nah, kata yang mengikuti pola ini adalah takatsaro, yang artinya memperbanyak. Lalu kita ubah menjadi bentuk pasif sesuai wazan fi'il madi majhulnya, yaitu tukutsiro, yang artinya diperbanyak. Berikutnya untuk wazan ketiga yaitu ifta'ala. Nah, di sini tambahannya adalah alif dan huruf ta. Sesuai kaidah fi'il majhul, huruf pertama didomahkan. Nah, di sini huruf pertamanya adalah fa fi'ilnya sukun. Jadi yang berubah hanya huruf tambahannya saja, yaitu pada alif dan ta. Lalu satu huruf sebelum terakhir itu dikasrohkan, yaitu ain fi'ilnya. Sehingga bentuk pasifnya menjadi uftu'ila. Nah, di sini kata yang mengikuti pola ini adalah istama'ah, yang artinya menyimak. Lalu kita ubah bentuknya menjadi pasif, sehingga menjadi ustumi'ah, yang artinya disimak. Berikut ini adalah contoh fi'il madi majhul dari fi'il sulasi mazid 3. Sesuai kaidah fi'il majhul, huruf pertama dari suatu fi'il didomahkan, satu huruf sebelum terakhir dikasrohkan. Nah, di sini rumus yang saya gunakan dari fi'il sulasi mazid 3 adalah istaf'ala. Di mana di sini tambahannya adalah alif, sin, dan ta. Nah, di sini
fa fiilnya sukun, sehingga yang berubah hanya huruf tambahannya saja. Dan satu huruf sebelum terakhir dikasrohkan, yaitu ain fiilnya. Sehingga bentuk wazan fiil madi mashulnya menjadi ustuf'ila. Nah, di sini contoh kata yang mengikuti pola ini adalah istakmala, yang artinya menggunakan. Lalu kita ubah menjadi bentuk pasif, menjadi ustukmila, yang artinya digunakan. Nah, apa yang kita sudah pelajari adalah bentuk-bentuk kata kerja pasif. Semoga bisa dipahami. Jadi, apapun bentuk wazan dari suatu fiil, kalau ingin diubah ke bentuk pasif, kaidahnya sama, yaitu huruf pertama didomahkan, satu huruf sebelum terakhir dikasrohkan. Hal ini bisa kita terapkan juga pada fiil rubai, yaitu fiil yang memiliki 4 huruf asli. Nah, di sini saya hanya mencontohkan fiil sulasi, baik mujarrad maupun mazid. Berikut ini adalah contoh tasrif lugawi fiil madi matshul. Kita telah belajar cara membuat tasrif lugawi fiil madi pada video saya sebelumnya. Hanya saja pada kali ini kita menggunakan kata kerja bentuk pasif. Untuk tasrif lugawi fiil madi, ini perubahannya adalah pada huruf akhir. Nah, di sini saya menggunakan kata duriba, berasal dari kata doroba, yang artinya memukul. Nah, di sini kata duriba berada pada domir huwa, yang artinya dia telah dipukul. Ini untuk laki-laki. Kata dalam kurung ini untuk memudahkan kita mengingat kalau kata ini untuk mujakkar. Selanjutnya pada domir huma ada tambahan alif pada huruf terakhirnya menjadi duriba, yang artinya mereka berdua telah dipukul. Selanjutnya pada domir hum ada tambahan waw dan alif sehingga bentuk katanya menjadi duribu, yang artinya mereka telah dipukul. Selanjutnya untuk domir hiya, ini ada tambahan tak tanits atau tak sukun sehingga menjadi duribats, yang artinya dia telah dipukul. Dianya untuk perempuan. Berikutnya untuk domir huma, ini ada tambahan tak dan alif sehingga bentuk katanya menjadi duribata, yang artinya mereka berdua telah dipukul. Selanjutnya untuk domir hunna, ini ada tambahan nun pada huruf terakhirnya sehingga menjadi duribna, yang artinya mereka telah dipukul. Selanjutnya untuk domir anta ada tambahan tak pada huruf terakhirnya sehingga bentuk katanya menjadi duribta, yang artinya kamu telah dipukul. Kamunya untuk laki-laki. Selanjutnya untuk domir antuma, di sini ada tambahan tuma sehingga bentuk katanya menjadi duribtuma, yang artinya kalian berdua telah dipukul. Selanjutnya untuk domir antum, di sini ada tambahan tum sehingga bentuk katanya menjadi duribtum, yang artinya kalian telah dipukul. Selanjutnya untuk domir anti ada tambahan huruf ta, hanya saja di sini harokatnya kasroh taknya, sehingga bentuk katanya menjadi duribti, yang artinya kamu telah dipukul. Selanjutnya untuk domir antuma bentuk muannats, tambahannya sama dengan mujakkar yaitu tuma, sehingga bentuk katanya menjadi duribtuma, yang artinya kalian berdua telah dipukul. Selanjutnya untuk domir antuna, di sini ada tambahan tunna, sehingga bentuk katanya menjadi duribtuna, yang artinya kalian telah dipukul. Selanjutnya untuk domir ana, di sini ada tambahan tak dengan harokat domah sehingga bentuk katanya menjadi duribtu, artinya saya telah dipukul. Selanjutnya untuk domir nahnu, di sini ada tambahan nun dengan alif sehingga bentuk katanya menjadi duribna,
yang artinya kami telah dipukul. Demikian pelajaran tentang fi'il madi majhul, semoga bisa dipahami dan semoga materi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.